Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang perang, pembantaian, bencana alam, dan tragedi kemanusiaan. Boikot terhadap Irak, Syam, dan Mesir yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam terjadi setelah Perang Teluk Pertama tahun 1990 sampai 1991 ketika Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein menginvasi Kuwait. Saddam Hussein mengumumkan secara resmi penggabungan negara Irak dan Kuwait dalam wilayah negaranya berdasarkan bukti dan argumen historis. Kuwait diproklamirkan sebagai provinsi Irak yang ke-19 dengan nama Khazimah. Invasi ini memicu intervensi militer internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Implikasinya, resolusi PBB nomor 678 mengatakan pembolehan dengan cara apapun untuk mengusir Irak dari Kuwait. Pada 15 Januari 1991, Irak diserang oleh pasukan multidimensional dengan kekuatan 600.000 pimpinan Amerika Serikat dan sekutunya. Sekitar 100.000 rakyat Irak menjadi korban saat sekutu menghujani Irak dengan 120.000 ton bom. Artinya 9 kali lebih besar dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang. Dalam waktu 2 minggu sejak invasi militer dilancarkan, Irak telah jatuh ke dalam genggaman koalisi agresor Amerika Serikat dan sekutunya. Gambaran dahsyat tentang kondisi Irak dinyatakan dalam nubuat Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Irak akan menahan dirham dan kalfisnya, Syam akan menahan mud dan dinarnya, dan Mesir akan menahan irdab dan dinarnya. Kemudian kalian akan kembali seperti semula. Hadis riwayat Muslim. Syam dan Mesir ikut menyusul. Boikot Syam dimulai sejak Israel menginvasi wilayah Palestina hingga kaum muslimin di Gaza dalam kepungan Israel dan sekutunya. Konflik yang dimulai pada tahun 2011 antara pemerintah Suriah, rezim Bashar al-Assad, dan berbagai kelompok oposisi. Pemboikotan yang dilakukan pemerintahan Bashar Assad dengan leluasa mengepung dan menghujani penduduknya dengan bermil dan senjata untuk meredakan unjuk rasa kaum muslimin Gaza. Kemudian disusul oleh Mesir. Kemenangan Mursi 2 kali putaran pemilu di Mesir menjadi penyebab kudeta berdarah yang dilakukan oleh para konspirator Al-Sisi mengakibatkan tergulingnya Mursi dari kepresidenan. Dalam pemerintahannya, Al-Sisi melakukan tindakan boikot represif dan brutal terhadap kaum muslimin. Peristiwa berdarah itu terjadi di lapangan Rabi'ah Al-Adawiyah, menewaskan 5.000 penduduk dan sejumlah 529 Ikhwanul Muslimin menjadi narapidana mati. Mewujudkan nubuat Rasulullah, umat Islam Mesir menyusul saudara-saudara mereka di Irak dan Iran. Sejak Israel mengumumkan agar orang Yahudi berimigrasi ke tanah Palestina, maka sejak itu pengusiran, pembunuhan, dan pembantaian yang dilakukan oleh Yahudi Zionis tahun 1948. Pada 26 Desember 2004 terjadi gempa tsunami Aceh dengan kekuatan 8,9 skala Richter, menewaskan lebih dari 200.000 orang, mengenaskan. Dan yang terakhir, banyak orang yang menginginkan kematian karena beratnya penderitaan dan ujian hidup serta kematian yang mendadak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.